Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa amalan syaitan yang dilakukan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa peperangan antara syaitan dan Bani Adam itu sudah berlaku sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Dan itu terlihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Iblis dan Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud, maka semua malaikat sujud kecuali Iblis, enggan dan sombong dan termasuk makhluk yang kafir kepada Allah azza wa jalla. Dan itu difirmankan dalam Al-Quranul Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud. Tentu yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kecuali iblis, dia enggan sujud, maka Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis pun enggan, kemudian sombong dan termasuk makhluk yang kufur. Lah sejak peristiwa ini, maka tertanamlah permusuhan iblis kepada Adam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutuk iblis dan mengeluarkan dari sorga. Maka akhirnya iblis pun bersumpah di hadapan Allah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Rabb, sungguh aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam surah Isra ayat 62, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la akhtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis pun berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Maksudnya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Kemudian iblis mengatakan, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan seluruh keturunan Adam kecuali sebagian kecil dari mereka. Lihat bagaimana sumpah iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan Bani Adam sampai kiamat dibangkitkan. Bertolak dari sinilah, maka kita akan membahas tentang beberapa amalan-amalan syaitan yang berhasil setan masukkan ke dalam manusia, sehingga sebagian mereka ada yang menjadi pengikut syaitan. Kita akan bagi beberapa pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang madakhilus syaitan alal insan. Dari mana setan ini masuk kepada manusia sehingga manusia mengikuti jejak langkahnya. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang merupakan amalan-amalan yang dihiasi setan kepada manusia. Kemudian yang terakhir, kita bicara soal bagaimana caranya kita terhindar dari godaan dan waswas syaitan. Mudah-mudahan cukup waktunya karena pembahasannya panjang. Pertama, bicara tentang madakhil asyaitan. Dari mana setan ini ketika menggoda kita? Yang pertama, dari hubbud dunya wa tulul amal. Setan akan menanamkan kepada kita dengan was-wasnya supaya kita cinta dunia dan mulai panjang angan-angan. Setan tahu bahwa manusia ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Artinya bahwa tanpa digoda setan pun manusia itu bisa jahat dengan hawa nafsunya.
Apalagi kemudian datang setan memberikan waswas, maka itu lebih manjur lagi. Lah salah satu waswas yang diberikan oleh setan kepada Bani Adam adalah lewat kecintaan manusia kepada dunia. Sebab kalau orang sudah cinta dunia, pasti lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat, dipastikan jarang ibadah, karena yang dikejar dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghadabu, dari marah yang ditimbulkan oleh kita. Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah atau emosi itu bagian dari setan. Wa inna syaitan khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, makanya api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka ketika salah seorang di antara kalian sedang kondisi marah, maka berwudulah. Jadi setan akan masuk ketika manusia marah. Setan akan masuk di situ. Makanya lihat orang-orang yang marah itu, terkadang ucapan yang dikeluarkan pun tidak sadar dia. Dia akan mengeluarkan ucapan apapun yang dia ucapkan di situ. Terkadang binatang-binatang keluar, terkadang kalimat-kalimat kotor keluar, namanya orang lagi marah. Lah, yang seperti itu ditimbulkan dari setan. Makanya Rasul memberikan solusi di sini, ketika marah berwudu. Ya tentu solusi ketika marah banyak. Kata Rasul, apabila berdiri sedang marah, duduk. Kalau sedang duduk masih marah, baring. Kalau sudah baring masih marah, cari tempat lain. Kalau juga masih marah, berwudu. Kalau masih marah, sholat, kan begitu. Jadi banyak solusi dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, al-hiqdu wal hasad. Setan masuk dari kedengkian dan hasad. Karena hasad sendiri adalah penyakit setan. Bahkan penyakit yang pertama kali dilakukan oleh makhluk itu hasad. Pertama hasadnya iblis, ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Itu tidak maunya iblis karena hasad. Artinya dosa yang pertama kali di langit adalah hasad. Kemudian dosa yang pertama kali di bumi juga hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil, berakhir dengan pembunuhan. Maka hasad ini bagian daripada pintu yang digunakan setan untuk masuk menyesatkan Bani Adam. Dan hasad ini sangat bahaya, karena bisa menggugurkan banyak kebaikan. Kata Rasul, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu bisa memakan semua kebaikan, seperti seperti api melahap kayu bakar, kata Nabi. Kemudian yang keempat, al-kibr, masuk dari pintu kesombongan. Karena sombong itu adalah juga sifat setan. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah merintahkan sujud dia tak mau. Itulah bentuk sombongnya. Maka dia berusaha untuk menanamkan sifat sombong kepada manusia. Dari pintu sombong inilah iblis masuk, setan masuk, sehingga membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Nah tentu bentuk sombong ini kan macam-macam. Ada bentuk sombong ini meremehkan dan merendahkan orang lain. Ada juga bentuk sombong ini ditinjau dari cara berjalan, membusungkan dada seolah-olah dia lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Atau juga menolak nasihat. Karena Rasulullah SAW juga yang mengatakan bahwa sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran artinya nasihat, dan merendahkan orang lain, dan semuanya ada pada diri syaitan. Kemudian juga yang semana dengan sombong adalah ujub. Ujub itu merasa bangga diri, dan ujub ini bisa mencelakakan kita. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang ujub itu buta mata, merasa bahwa dirinya lebih mulia dan orang lain itu di bawahnya. Kemudian juga orang ujub ini merasa amalannya pasti diterima, dan amalan orang lain itu di bawahnya. Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan, kalau kita ini kaya amalan, banyak beramal soleh, tapi ada ujubnya, itu tidak lebih baik daripada orang yang melakukan maksiat tapi dia takut dengan dosanya. Sampai ulama mengatakan seperti itu. Atau kita balik, orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla tapi takut dengan dosa yang dilakukannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah bermaksiat dan beramal saleh tapi ada ujub di hatinya. Karena ujub ini bisa membatalkan semua amal. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ar-riya, masuk daripada pintu riya. Karena riya inilah yang membatalkan amalan yang dilakukannya, dan syaitan sangat senang kalau ada orang yang tidak ikhlas. Karena itulah target daripada iblis ketika dia bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua anak turunan Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang riya itu tidak ikhlas. Makanya kemudian setan masuk dari jalur riya ini. Kemudian juga setan masuk
dari jalur al-bukhlu wasyuh. Al-bukhlu wasyuh, kebakhilan dan kekikiran. Makanya ada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu 268. Bagaimana syaitan itu akan mendekati orang yang punya niat untuk bersedekah. Kemudian setan akan membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan menjanjikan kefakiran dan akan memerintahkan keburukan. Jadi setan akan berikan was-was kepada orang yang bersedekah, jangan kau sedekah nanti fakir. Jangan kamu sedekah nanti miskin. Tidak usahlah kamu ini pergi umrah ke sana kemari, kebutuhanmu masih banyak. Jangan bantulah sana sini, hajatmu masih banyak. Jadi setan akan berikan was-was seperti itu sehingga jadilah dia orang bakhil. Kemudian yang nomor 7, an-nadhratu fil haram, memandang kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Seperti memandang aurat yang bukan dari lawan jenis kita dan dia bukan mahram kita. Maka disebutkan dalam sebuah athar dari Ali radhiyallahu an, di mana Nabi SAW berwasiat kepada Ali, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Ingat bahwa pandangan yang ditujukan kepada haram adalah racun dari panah-panah beracun iblis. Man tarakaha makhafatallah badalahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Barang siapa yang berusaha meninggalkan perkara itu, maka Allah akan ganti dengan keimanan dan dia akan merasakan manisnya iman. Jadi orang yang senantiasa menjaga matanya, tidak memandang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, Allah ganti dengan keimanan. Kemudian yang nomor 8, ihtiqarudz dzunub. Setan akan masuk bagaimana caranya orang ini memudah-mudahkan atau meremeh-remehkan sebuah dosa. Karena setan itu suka dengan dosa. Jadi kalau ada orang yang meremeh-remehkan dengan dosa, ini kan dosa kecil saja. Saya kan zina baru berapa kali saja. Ini kan saya masih ibadah kok, masih ini, masih itu, tapi juga melakukan dosa. Maka ini termasuk madakhilus syaitan. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati jangan meremehkan sebuah dosa. Fa innahunna yajtami'na 'alal mar'i hatta yuhlikahu. Karena kalau dosa itu diremehkan kemudian dia kumpul-kumpulkan dosanya, kata Nabi, bisa saja menghancurkan kehidupannya. Kemudian yang nomor 9, al-qunut min rahmatillah. Setan akan datang kepada kita supaya dibuatnya kita putus asa dari rahmat Allah. Karena ada orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mungkin dosanya sudah kebanyakan, dosanya sudah banyak, sudah besar, sehingga dia berpikir kalau saya bertobat, mana mungkin Allah akan menerima dosa saya. Akhirnya kemudian setan datang di situ. Jadilah dia orang yang paling putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, putus asa dari rahmat Allah dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 10, asy-syab'u. Masuk dalam badan manusia yang suka makan sampai kekenyangan. Setan berikan waswas supaya makan sakenyang-kenyangnya kalau bisa. Karena biasanya orang yang sudah makan kenyang, biasanya dia akan malas. Kalau sudah malas, maka dimalaskan yang lainnya, termasuk juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberikan kantuk kemudian tidur. Kemudian juga yang nomor 11, al-ajalatu. Masuk dari al-ajalah, tergesa-gesa. Dalam setiap perkara tidak mikir dulu maslahat dan mafsadahnya apa, main bergerak saja. Ini tergesa-gesa itu dari setan. Termasuk juga yang nomor 12, al-israf wa tabdzir. Israf dan tabdzir. Israf itu artinya membelanjakan harta tapi berlebihan, walaupun perkara itu halal. Tapi kalau tabdzir ini membelanjakan kepada yang diharamkan walaupun yang dibelanjakannya tidak banyak. Itulah bedanya israf dengan tabdzir. Saya ulang, kalau israf ini kita membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang dihalalkan Allah tapi berlebihan, itu namanya israf. Seperti umpamanya ada rumah tangga, di rumah itu cuma ada 3 orang saja, dia, istrinya dan 1 anaknya, tapi kalau dia masak 1 kampung. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak habis makanan itu, kemudian dibuang di tong sampah. Itu namanya israf, ya. Karena uang-uang dia, beras-beras dia, lau-lau dia, yang masak juga dia, tidak ada perkara haram di sini. Tapi karena berlebihan akhirnya dibuang, itulah israfnya di situ. Adapun tabdzir ini yang kita kenal mubadzir itu diambil dari tabdzir. Kita sering mengatakan, ini mubadzir. Apa sih mubadzir itu? Mubadzir itu membelanjakan harta untuk yang diharamkan Allah, walaupun hanya 1000 perak. Tapi kalau dibelanjakan untuk yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, itu namanya tabdzir, apalagi banyak. Seperti orang yang membeli narkoba, minuman keras, berzina, judi dan begitu seterusnya, itu masuk dalam kategori tabdzir. Dua-duanya, baik israf ataupun tabdzir,
adalah jalan masuk setan di situ untuk menggoda Bani Adam. Kemudian yang nomor 13, su'udzan, berburuk sangka kepada manusia. Berburuk sangka kepada manusia. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada manusia, tetapi harus kita memberikan uzur. Seandainya kita punya tetangga, dia seorang wanita yang suka membuka aurat, habis isya dia keluar naik pakai motor, nanti subuh dia pulang, kemudian kita katakan jangan-jangan dia pezina. Tidak boleh kita katakan seperti itu, karena kita tidak menyaksikan di lokasi. Dan buat apa juga kita ikuti dia, itu namanya tajasus. Tapi kita berbaik sangka saja, mungkin dia punya pekerjaan yang kita tidak tahu. Tapi kalau memponis itu dasar pezina, itu tengok tampilannya aja kayak pezina, kayak pelacur dan begitu seterusnya. Sampai seperti ini saja tidak boleh dalam Islam itu. Karena menuduh wanita yang belum terbukti dia melakukan zina kita katakan pelacur, maka Islam menghukum kita yang menuduhnya dengan 80 kali cambukan. Harusnya kita doakan, bukan kita tuduh. Kemudian juga yang nomor 14, maka syaitan akan masuk dari umumul jawari, dari keumuman anggota badan kita. Terkadang masuk ke mata kita sehingga menimbulkan penyakit ain, masuk ke hati kita sehingga menimbulkan hasad dan dengki, masuk ke kaki kita sehingga melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, dan begitu seterusnya. Itulah syaitan. Terkadang masuk juga dari jalan darah kita sehingga memberikan was-was, akhirnya hati kita cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada perkataan bagus daripada Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ada 6 perkara yang termasuk daripada khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan dari yang terberat sampai yang teringan. Yang pertama kata beliau, al-kufru billah. Macam mana syaitan ini membuat kita ini kufur, membuat kita ini keluar dari Islam. Entah dengan cara lisan kita mengucapkan kalimat kufur tanpa sadar kita keluar dari Islam, atau melakukan sebuah perbuatan yang tanpa sadar perbuatan itu mengeluarkan kita dari Islam. Contoh umpamanya, orang mengatakan, buat apa sholat itu, capek-capek saja. Buat apa zakat, ngambur-ngamburkan duit saja. Buat apa haji, uang habis, badan capek katanya. Buat apa pakai jilbab ini, panas-panas saja. Ini namanya membenci syariat nih. Membenci syariat dengan lisannya, ini kufur, bisa keluar dari Islam. Karena Allah yang mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatallahu amalahum. Itulah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan semua amalannya. Hati-hati lisan ini. Atau tanpa sadar mengucapkan kalimat menghalalkan yang diharamkan, atau sebaliknya. Seperti orang yang ditawarkan minuman khamr umpamanya, minuman keras, minumlah. Kemudian kita katakan, saya tak minum, tapi kalau kau mau minum ya silahkan. Kalimat kalau kau mau minum silahkan, ini kalimat kufur. Harusnya kata-katanya, maaf saya tak mau makan atau mau minum khamr karena ini haram. Kau juga jangan minum, ini khamr, ini haram. Harusnya kan begitu kata-katanya. Tapi kalau kata-katanya saya tak minum, tapi kalau kau minum ya silahkan, ini bisa kufur kalimat ini, karena tanpa sadar dia mengucapkan kalimat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan yang Allah haramkan bisa kufur. Jadi itu juga kalimat-kalimat yang terkadang tanpa sadar. Atau umpamanya ada sebagian orang mengatakan, kita ini merdeka, boleh agama apa saja terserah. Ngapain dipaksa-paksa harus Islam? Silahkan mau Yahudi silahkan, Nasrani silahkan, kita ini merdeka sesuai dengan keyakinan kita. Tidak boleh. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, bahkan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Semana kemudian dikatakan kita ini merdeka milik agama? Itulah pemahaman yang digaung-gaungkan oleh orang-orang liberal. Itu kekufuran, itu tidak boleh. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, terkadang manusia itu dibuat bagaimana caranya dia kufur, keluar dari Islam tanpa sadar. Atau kalau tidak bisa, kata dia, an yuqi'ahu fil bid'ati. Kalau tidak bisa dikufurkan, maka tingkatan yang kedua adalah diusahakan bagaimana dia melakukan sebuah bid'ah, hal yang tidak pernah diajarkan Rasul dibuat oleh kita. Caranya seperti itu. Membuat hal-hal yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW kemudian kita buat. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Fa inna muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru itu disebut bid'ah. Dan bid'ah itu amalan yang tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul, kita kerjakan pula hari ini, kemudian dinasabkan ke dalam agama. Tapi kalau tidak bisa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, an yuqi'ahu fi kaba'iri dzunub. Cemana orang ini karena dibuat syirik tak bisa, dibuat bid'ah tak bisa, dibuat dia melakukan dosa besar, dibuat dia berzina, dibuat dia minum khamar, dibuat dia judi, dibuat dia ghibah, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tidak bisa juga, imannya kokoh, maka yang keempat, an yuqi'ahu fi saghairi dzunub, dibuatnya dia melakukan dosa-dosa kecil, memandang aurat ya yang bukan mahramnya. Dan ini banyak dengan adanya medsos ini kan, hari-hari kita pandang aurat tuh.
Memang kita tidak memandang di jalan-jalan di mall, tapi ada di handphone semua. Tapi kalau juga dia tidak bisa digoda untuk melakukan dosa kecil, maka yang kelima, at-tausi'atu fil mubahat. Dibuatnya sibuk dengan perkara-perkara mubah. Main bola sampai keasikan, akhirnya lewat waktu sholat. Ngobrol lama-lama, akhirnya lupa ibadah. Memang ngobrol kan mubah, tapi kalau keasikan akhirnya kemudian lewat waktu sholat, jadi haram tuh hukumnya. Dibuatnya perkara-perkara mubah itu dilama-lamainnya tuh. Kalau tidak bisa juga, maka yang keenam, an yushghilahu bil mafdul anil fadil. Sengaja dilupakan dari ibadah yang utama, diambilnya pula yang tidak utama. Seperti banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan sesuatu yang utama, tapi yang tidak utama dia lakukan. Ada orang yang tidak puasa, tidak sholat wajib, tapi dia puasa Ramadan pula. Kan aneh itu. Sholat tidak, tapi puasa iya. Padahal yang menentukan diterima puasa itu sholat wajib itu, kan begitu. Faman saluhat sholatuhu saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, semua amal dianggap baik. Dan yang utama itu sholatnya, kenapa sibuk puasanya? Nah, dibuat kayak gitu oleh setan itu. Cari yang tidak utama, kemudian ditinggalkan pula yang utama. Nah, ini diantaranya kata Imam Abdul Qayyim, inilah 6 langkah yang konkret yang dilakukan setan untuk menyesatkan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada 50 amalan yang merupakan amalan-amalan yang setan menghiasi kepada manusia untuk melakukan dosa. Saya sudah tulis di sini ada 50 dosa atau amalan-amalan yang dihiasi oleh setan yang merupakan waswas daripada setan. Secara singkat, yang pertama, al-kufru wasyirku billah, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur dan syirik ini amal setan yang dihiasi. Makanya ketika contoh saja orang datang ke dukun. Dukun ini difirmankan dalam Al-Quran, kemana setan itu turun, kata Allah, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun kepada setiap orang yang melakukan kedustaan dan melakukan dosa. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika setan turun kepada ala kulli afak, artinya afak di sini adalah para dukun, paranormal, bomo-bomo dan yang semacamnya. Lah setan itu menghiasi mereka. Terkadang menghabarkan satu berita kebenaran, tapi dicampur adukan 99 kedustaan. Makanya kalau ada dukun meramal kok benar, itu namanya kebetulan. Karena 99 ramalan yang lainnya tidak terbukti. Cuman kadang-kadang yang diviralkan yang terbuktinya, yang 99% yang tidak terbukti itu tadi viralkan pula sama dia. Akhirnya manusia percaya, kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa ini contoh kekufuran dan kesyirikan, kan. Orang datang ke dukun, orang datang ke paranormal, kadang-kadang percaya kepada klinik, tangkal, jimat dan yang semacamnya. Semua adalah amalan yang dihiasi setan. Yang kedua, ar-riddatu anil iman wal intikas anil hidayah. Murtad dari keimanan dan berbalik dari hidayah. Ada orang-orang itu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pada awalnya memberikan hidayah kepada dia, sholatnya rajin, Islamnya kuat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama kemudian mulai meninggalkan sholat, lama-lama tidak pernah hadir di majelis taklim. Belakangan terakhir murtad pula dia. Ada orang yang seperti itu, ya. Karena bagaimanapun ada satu kisah dalam Al-Quran itu, namanya kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah itu seorang ulama, itu bukan orang biasa, ulamanya Bani Israel. Semua manusia kalau minta fatwa datang kepada Bal'am ibn Ba'urah. Tapi ketika kemudian ditawarkan dunia oleh kelompok Amalikoh itu, supaya dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya, awalnya tak mau dan marah. Bagaimana mungkin aku mendoakan kepada seorang Nabi dengan keburukan, katanya. Aku tak mau. Tapi karena hari-hari kemudian diberikan, diiming-imingi dengan jabatan dan juga kekayaan, lama-lama futur dia. Mau pula dia mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel. Akhirnya kemudian Bal'am pun melakukan hal yang tidak pernah dilakukan siapapun, melakukan kemaksiatan besar. Dia keluar dari agama dia. Akhirnya dia mati dalam posisi murtad. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang kisah Bal'am ibn Ba'urah dalam Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah orang murtad itu yang tadinya istiqomah, belakangan kemudian murtad. Dan itu adalah amalan syaitan. Kemudian yang nomor 3, amalus sihri au ta'allumuhu, belajar sihir ataupun mengajarkan sihir kepada orang lain. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Karena begini, ikhwatu fiddin, selepas Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka kemudian setan ini datang kepada manusia untuk menggali situs yang berada di bawah singgasana kursi Sulaiman. Di situ ada kotak.
Rupanya setelah digali, rupanya ada kotak isinya semua buku-buku sihir. Lah padahal buku-buku sihir ini dikumpulkan oleh Sulaiman pada zaman ketika dia berkuasa. Karena kan di zaman Sulaiman berkuasa itu banyak tukang sihir di mana-mana. Jadi Sulaiman hendak memberantas mereka. Akhirnya kemudian mengutus pasukannya untuk merampas seluruh buku-buku tukang sihir, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian mengancam kepada jin dan juga manusia, siapa yang mengambil buku-buku ini di bawah singgasanaku, kalau dia manusia aku bunuh, kalau dia dari kalangan jin maka aku katakan pasti terbakar. Jadi di zaman Nabi Sulaiman tidak berani itu tukang-tukang sihir itu, karena Sulaiman sudah mengancam. Tapi semenjak Sulaiman meninggal dunia, rupanya dibongkar di bawah singgasananya banyak tuh buku-buku sihir. Orang-orang Yahudi mulai mereka memfitnah bahwa Sulaiman itu mampu menundukkan semuanya karena punya sihir yang sumbernya dari buku-buku itu. Maka Allah bantah di sini. Sulaiman itu tidak kafir, bukan tukang sihir. Yang kafir itu setan. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Makanya orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Tapi Islam mengatakan tidak, dia seorang nabi dan dia penegak tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka amalan yang ketiga adalah amalus sihir. Kemudian yang keempat, taqdimul aqli wal hawa war ra'i ala syar'illahi wa ahkami. Mendahulukan akal, hawa nafsu, pendapat dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang berpikir kalau ada Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, akal pula didahulukan, Quran Sunnah pula dibuang. Itu akidah Mu'tazilah. Jadi kalau orang mengagung-agungkan akal dibandingkan wahyu, maka itu ketahuilah termasuk amalan syaitan. Karena syaitan itu ketika disuruh sujud kepada Adam, otaknya bermain, saya lebih baik daripada Adam. Berarti dia mendahulukan akalnya dibandingkan perintah Allah yang menyuruh dia untuk sujud. Dia tak mau sujud. Kenapa? Karena mendahulukan akal dia. Perasaan iblis, enak saja saya suruh sujud, saya kan lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan api lebih dekat dari cahaya, artinya saya dekat dengan malaikat. Adam dari mana? Tanah dekat dengan cahaya katanya. Makanya kemudian dia tak mau sujud. Berarti dari sini, dari akal bulusnya iblis ini, dia mendahulukan akal dia dibandingkan perintah sujud dari Allah kepada Adam. Maka siapapun yang mendahulukan akal dibandingkan syariat, maka dia terhiasi dengan perbuatan iblis. Kemudian yang nomor 5, asyukuk fil mu'taqadati wal ibadat. Dibuat ragu-ragu dalam keyakinan dan juga dalam ibadah. Makanya ada hadis yang mengatakan, ya'ti syaitan ahadukum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Fa idza balagha dzalik falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terkadang ada orang yang kemudian diberikan was-was dalam otak dia. Dia merenung, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Akhirnya kemudian sampai terpikir, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai ke tingkat siapa yang menciptakan Allah, berarti itu setan masuk tuh. Ya, kan nanti ujung manusia itu nanti berpikir seperti itu kalau dia tidak ada iman tuh. Ya memang langit dan bumi yang menciptakan Allah. Pertanyaannya, yang menciptakan Allah siapa? Kalau sudah sampai otak kita ini berpikir siapa yang menciptakan Allah, maka kata Nabi SAW, faliyasta'id minasyaitan. Berlindunglah kepada Allah, karena itu datang dari waswas syaitan. Kemudian juga yang nomor 6, at-tahakum ila taghut. Berhukum dengan taghut. Ya. Maksudnya taghut di sini bisa dalam bentuk qanun, undang-undang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum manusia, berarti dia telah berhukum dengan taghut. Dan itu yang dikehendaki syaitan. Dan bisa kufur dia, keluar dari Islam. Kalau dia menganggap bahwa hukum yang dibuat manusia lebih baik dibandingkan hukum yang dibuat Allah, kufur dia. Lain kalau seandainya, saya sih yakin Quran Sunnah itu lebih baik, tapi nampaknya kalau diterapkan di negara kita ini hukum-hukumnya belum pas. Karena kita belum siap, makanya masih pakai hukum manusia. Maka ini tidak sampai kufur, ini fasik saja. Ya. Tapi kalau dia terang-terangan mengatakan bahwa tidak layak, Quran Sunnah tidak relevan lagi, apalagi kemudian hukum rajam ini sadis sekali ini. Nah, ini tidak baik, bagus hukum ini saja, ini lebih adil. Menurut dia kufur, keluar dari Islam dia. Nah, itu at-tahakum ila taghut. Ya. Kemudian yang nomor 7, mufaraqatu ahli sunnati wal jamaah. Keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena Rasul yang mengatakan alaikum bil jamaati wa iyyakum wal furqati. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini abad. Wa man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah. Wajib atas kalian berjamaah. Berjamaah di sini artinya ikut orang ramai pemerintah. Ikut pemahaman pemerintah kita. Jangan sampai kita terpisah dari pemerintah. Apalagi sampai kemudian memberontak. Karena memberontak dari pemerintah ini pemahaman khawarij, bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau kita bersendirian, berpisah dari pemerintah, maka
setan akan lebih dekat dengan dia, dan kalau seandainya dia bergabung dengan jamaah, setan akan lebih jauh dari dia. Begitu kata Nabi SAW. Ada juga yang memahami al-jamaah di sini ya maksudnya pemahaman ahli sunnah wal jamaah, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman salaful ummah. Kemudian yang nomor 8, al-istikbar an ta'atillahi azza wa jalla, sombong dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, merasa bahwa dia sudah banyak amalannya sehingga tak perlu lagi beramal, ataupun merasa bahwa Allah tidak dihajatkan lagi bagi kehidupan dia, dan dia menasabkan semuanya atas jasa dia, seperti yang dilakukan Qarun. Nah, ini juga bagian daripada amalan yang dihiasi setan. Kemudian yang nomor 9, taghyiru khalqillah, merubah ciptaan-ciptaan Allah, dan ini paling banyak. Seperti wanita yang mencukur bulu halis, ini merubah ciptaan Allah. Allah sudah buat bagus-bagus lah itu, di atas mata ada halisnya, dikerok pula sama dia, diganti pula sama spidol. Ya kalau spidolnya permanen, tak permanen pula kena hujan, masalah. Kemudian juga ada orang yang mengikir gigi, giginya sudah bagus tapi dikikir gitu ya. Kalau sekarang ini ada zaman behel, semua orang pakai behel. Untuk apa behel itu? Kalau wanita menggunakan behel untuk kecantikan, kecantikan untuk siapa? Makanya kenapa dilarang tidak boleh mengikir gigi itu? Kecuali kata para ulama, boleh seseorang itu merapatkan gigi, kemudian meluruskan gigi dengan behel dan yang semacamnya, kalau memang ada unsur kesehatan. Contoh umpamanya giginya renggang, kalau makan rupanya keluar pula dari renggang gigi itu entah satu nasi gitu kan, loncat dari situ. Nah, itu bukan begitu gigi manusia. Asal gigi manusia ya rapat, sehingga kalau dirapatkan nggak masalah. Atau ada penyakit-penyakit yang kata dokter harus dibegitukan giginya, nggak masalah. Tapi gigi sudah bagus-bagus, tidak ada masalah dengan gigi sudah rapat, makan pun sudah tidak ada masalah. Kemudian dikikir gigi itu, ini bagian daripada merubah ciptaan Allah. Ataupun mentato, ya, mentato badan itu bagian daripada merubah ciptaan Allah. Dan hari ini kan banyak orang yang bertato itu. Setahu saya dulu orang yang bertato itu orang Cina, agamanya di luar Islam, terserah dia. Sekarang orang Melayu banyak pula yang bertato. Orang Cina sudah ngapus tatonya, dia nambah tato pula. Kadang-kadang aneh ya. Jadi ini juga salah satu daripada yang merubah ciptaan Allah. Termasuk juga menyambung rambut. Kadang kan ada pakai wig, pakai apa gitu kan. Itu semua haram hukumnya dalam Islam, dan itu bagian daripada keberhasilan setan menggoda manusia. Karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 119 itu, wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah. Maka iblis akan mengatakan, sungguh aku akan perintahkan mereka, maksudnya manusia, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bagian daripada perbuatan syaitan. Kemudian yang nomor 10, al-khaufu war-ra'bu min awliyaihi minal mujrimin wal fasikin wal kafirin. Merasa takut dan juga merasa khawatir dari wali-wali syaitan, dari kalangan orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Jadi setan bekerja sama dengan orang-orang jahat. Seperti orang-orang yang datang ke dukun kemudian ngancam kita, kusir kamu, besok tengok saja sebelum 3 hari mati kamu. Akhirnya kita merasa ketakutan. Ya, ketika merasa ketakutan, akhirnya dia cari penangkal. Nah, kau punya dukun, aku cari dukun lagi lah. Ayo kita perang dukun. Nah, jadi akhirnya kan menakut-nakuti, atau lewat setan kita ditakut-takuti. Seperti umpamanya orang yang kita lihat kalau kurang iman, kurang ibadah itu kan ada orang-orang itu penakut. Kalau orang sudah penakut, biasanya sesuatu apapun yang dilihat dia pasti dikait-kaitkan dengan setan. Umpamanya di rumah lampu mati, tiba-tiba ada suara seng. Padahal seng ini kena angin sebenarnya, tapi udah takut kita ini. Ada setan di seng katanya. Padahal seng itu, ataupun mungkin gorden yang goyang-goyang kena angin, kan itu. Kemudian langsung ketakutan, kok gorden digoyang-goyang? Ada apa ini? Nah, ataupun mungkin ada suara angin yang sangat kencang, atau mungkin ada bayangan atau apa. Setan ini akan berusaha menakut-nakuti kita, ikhwan. Sebenarnya takut kepada setan bukan syirik, tapi masalahnya setelah itu kalau dia melakukan hal-hal yang diharamkan, itulah yang kemudian setan berhasil menakut-nakuti kita. Makanya kata Nabi SAW, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita ini singgah di sebuah tempat dan di situ menakutkan, bacalah kata Rasul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, maksudnya Al-Quran, dari keburukan ciptaanmu yang kau ciptakan. Kalau kita membaca zikir seperti ini, apa kata Rasul? Lam yadurrahu hatta yartahil min manzilihi dzalika. Maka tidak akan memudaratkan apapun yang dibuat waswas setan kepada kita. Ataupun kalau terlalu panjang lah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya enggak hafal Ustaz, lupa kadang-kadang. Maka cukup yang paling pendek mengucapkan basmalah. Kata Rasul, kalau engkau lewati sebuah tempat menakutkan, jangan pedulikan. Satu, yang kedua bacalah basmalah. Jadi dua di situ. Jangan pedulikan, yang kedua baca basmalah. Jadi kalau kita ini jalan di kegelapan gitu kan, entah naik motor, entah jalan kaki, entah lewat kuburan, entah lewat yang menyeramkan, kata Rasul jangan pedulikan, baca basmalah.
Ya. Kemudian juga yang nomor 11, al-halifu billahi kadziban. Bersumpah kepada Allah dengan cara dusta. Karena yang pertama kali bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan itu iblis. Iblis mengatakan kepada Adam kan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam, demi Allah aku datang ini sebagai penasehat. Kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon itu? Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Karena Allah tidak hendak engkau jadi malaikat atau engkau termasuk orang yang kekal di surga. Oh gitu kata Adam. Percaya dia dengan sumpahnya iblis. Kenapa? Karena tidak mungkin iblis bersumpah di surga di alam para malaikat untuk sebuah kedustaan, karena belum ada sebelumnya. Makanya iblis, Adam percaya saja, kecuali kalau sebelumnya Adam pernah dikibuli gitu ya. Ada orang bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, boleh jadi mungkin Adam tidak percaya dengan iblis. Tapi itu kan makhluk pertama yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan tuh. Bahwa dia bersumpah atas nama Allah bahwa kenapa Allah itu melarang kau dekat-dekat pohon itu, karena takut Allah kau jadi malaikat atau engkau termasuk orang yang kekal di surga. Kata Adam, enak juga ya. Kalau saya tak makan nanti saya tak kekal pula di sini. Makanya dia makan tuh, termakan oleh sumpahnya iblis. Maka siapapun yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan, berarti itulah sumpahnya iblis. Dan ini banyak di pasar-pasar itu. Orang yang sumpah-sumpah, wow demi Allah, ini bagus, ini padahal tak bagus, ya kan? Oh demi Allah dari sana nggak dapat, padahal dapat. Oh demi Allah ini barang branded, padahal barang palsu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 12, izharul batin fi suratil hasan. Menampakkan sebuah kebatilan tapi dikemas dalam sebuah kebaikan. Dalam surah An-Naml Allah mengatakan dalam 24-nya, wa zayyana lakumus syaitanu a'malakum. Maka setan akan menghiasi amalan-amalan mereka. Seperti apa? Seperti orang yang beribadah dibuatnya riya. Awalnya sih setan itu kan tidak melulu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, untuk memberikan was-was, zina sana, khamar sana, judi sana, ghibah sana, dusta sana. Tidak melulu untuk memerintahkan sebuah keburukan setan. Terkadang setan itu menggoda dari kita itu, disuruhnya kita ibadah. Banyak-banyak kau sedekah situ sama setan tuh. Banyak-banyak kau sholat di situ. Tapi di balik itu setan memasukkan riya supaya kau nanti, apa kata orang kalau kau tak sedekah? Coba kau sedekah banyak, kata setan itu. Nanti orang-orang memuji kamu. Kamu ini seorang ahli sedekah. Yang satunya kau ini seorang ahli qori. Yang satunya mengatakan kau seorang mujahid. Setan akan membuat was-was seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin, ataupun perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Kemudian kita lakukan. Kemudian kita katakan ini sunnah Nabi, tidak ada sunnahnya. Ini tauhid padahal syirik. Nah, ini juga termasuk juga amalan-amalan yang dihiasi setan. Kemudian yang nomor 13, al-jidalu bil batil wa bi ghairi hujjatin wa awil barahin. Berjidal, berdebat tapi tidak ada dalil. Hanya debat kusir saja. Dia tidak punya dalil mempertahankan pembenaran dia, bukan kebenaran. Nah, ini juga bagian daripada setan menghiasi kehidupan dia. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 121, wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya syaitan akan mewahyukan kepada para walinya supaya mereka berdebat dengan kalian. Jadi debat yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, menangeyelnya saja, maka itu bagian daripada syaitan menghiasi amal kita. Kemudian yang nomor 14, al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Mengucapkan sesuatu dinasabkan atas nama Allah tapi tanpa ilmu. Seperti orang yang berdakwah mengajak manusia tanpa ilmu. Akhirnya yang diajak dia sesat, menyesatkan manusia. Karena seperti itu, seperti contohlah yang sekarang lagi viral gitu ya, yang sudah saya bahas tentang siapa itu Mama Gufron gitu ya, yang makoli nggak jelas tuh. Dinasabkan ini sabda Nabi katanya. Nabi bersabda, inna makoli rahmati, dan begitu seterusnya. Itu lafadznya begitu, bukan bahasa Arab, bahasa makoli kan. Coba antum cek tuh, hadis yang dibaca Mama Gufron itu dalam kitab-kitab induk. Kan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Tabrani, macam-macam kan itu. Coba ada nggak lafaz minna makoli dalam kitab-kitab induk tuh? Nggak ada. Satu kitab pun tak ada. Hatta hadis maudhu pun tak ada. Tapi dia karang sendiri. Kemudian disampaikan kepada umat. Ini ini bagian daripada amal-amal syaitan, kawan. Ya, tidak benar. Alhamdulillah sekarang MUI bersuara. Kalau kemarin MUI diam saja, sekarang sudah bersuara ini, ya kan? Bahkan sudah ada pemanggilan lagi, alhamdulillah. Memang nggak bisa dibiarkan kayak gini nih. Negara kita ini aneh, setiap ajaran sesat ada aja pengikutnya. Yang ngaku nabi cuma ada pengikutnya. Kemudian yang nomor 15, an-naumu an salatil fajri hinna yusbihul insan. Tidur sehingga tidak melaksanakan salat fajar sampai pagi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, jadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, disebutkan di sisi Nabi SAW, rajulun nama lailatan, ada seorang laki-laki tidur di malam hari, hatta asbah, sampai pagi lewat subuh. Maka Rasul mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi, itulah orang yang dikencingi kedua telinganya setan. Kalau ada orang yang kemudian bablas subuh, bangun jam 7, bangun jam 8, berarti dua telinganya penuh dengan kencing setan.
Sebenarnya para ulama mengatakan, apa yang dimaksud bala syaitan, kencing setan itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan maksudnya setan itu bukan kencing beneran kayak kencing kita, tidak. Maksudnya setan menyumpal di telinga kita ini supaya kita akhirnya menolak hidayah. Dibuatnya kita menolak hidayah, menolak panggilan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya ya secara hakikat memang setan itu mengencingi telinga kita sehingga kita tidak terdengar azan. Ada juga yang maksudnya setan hendak menghinakan kita. Dengan cara apa? Mengencingi kedua telinga kita. Setan hendak merendahkan kita sementara kita ini lebih mulia dibandingkan iblis. Tapi ada orang-orang yang mau dihinakan dan mau terhina dengan syaitan dengan cara apa? Dia tak bangun subuh. Anehnya tak marah pula dia dikencingi setan tuh. Coba kalau saya kencingi, apa nggak ditabok saya itu? Tapi kalau setan yang mengencingi, kok tak ditabok pula setan itu? Malah nyantai aja, besok dikencingi lagi, besok dikencingi lagi coba. Karena aneh di sini. Jadi orang yang kemudian lewat sholat fajar, hakikatnya maka dia dikuasai setan di sini. Termasuk yang nomor 16, adamu adaati sholati ma'a jama'atil muslimin. Jarang sholat berjamaah. Ini juga bagian daripada penghias daripada syaitan. Kemudian yang nomor 17, al-abathu fi sholati, main-main dalam sholat. Main-main dalam sholat. Ini juga termasuk setan menghiasi amalan dia. Kemudian juga musabaqatul imam, mendahului imam dalam sholat. Imam belum ruku sudah ruku, imam belum sujud kita pula sudah sujud duluan. Yang jadi imam siapa sebenarnya ya? Maka ini juga termasuk daripada perbuatan setan, karena Rasul yang mengatakan alladzi yahfadz wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang merendah dan meninggi sebelum imam sesungguhnya tengkuknya dikuasai setan, kata Nabi. Bahkan sholatnya tidak sah ya, harus diulang. Kemudian yang nomor 19, kasratul waswas fi shalah. Banyak was-was dalam sholat, takbir tak jadi-jadi, Allahu Akbar nggak jadi lagi, Allahu Akbar. Jadinya kalau imam sudah ruku baru mantap takbirnya, karena takut ketinggalan satu rakaat. Ini kan repot. Ya. Apa yang membuat anda was-was coba? Ya. Kemudian yang nomor 20, al-mururu baina yadayil musalli idza kana yusalli li sutratihi. Jangan lewat di depan orang sholat. Kadang-kadang kita ini memudah-mudahkan lewat depan orang sholat itu. Kalau sholat jamaah nggak apa-apa. Ya, umpamanya sholat jamaah nih, antum di sop yang kedua atau sop yang ketiga, tiba-tiba batal kentut, keluar dari jamaah melewati orang yang sedang sholat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sutrohnya makmum itu sutrohnya imam, asal jangan lewat depan imam aja. Tapi kalau dia sedang sholat sendiri, pas sholat sunnah, habis selesai sholat wajib, itu kan kadang-kadang banyak orang-orang awam yang tidak tahu sutroh, kadang-kadang sholat menyebarkan di mana-mana. Ya kalau yang paham pasti dia cari tiang, atau cari tembok, ya kan? Atau cari orang yang duduk, kemudian dia jadikan orang yang duduk itu sutroh dia. Tapi banyak orang nggak paham di situ, kadang-kadang sholat centang perenang di mana-mana kan? Lah kita ini jangan sampai lewat depan orang sholat. Tunggu. Kalau memang bisa ditunggu dia sampai selesai baru lewat. Kalau bisa di belakangnya. Tapi kalau tidak bisa, tunggu dia sampai selesai. Kecuali kalau ada hajat mendesak, kata para ulama, boleh kita melewati orang sholat, tapi diperkirakan 3 hasta. Satu hasta segini, ini satu hasta nih namanya ini. Nah, 3 ini kita perkirakan yang 3 hasta, 1, 2, 3, sebelah situ baru lewat. Gitu maksudnya. Kalaupun harus lewat, karena ada hal yang mendesak. Tapi kalau masih ada jalan lain, cari jalan lain. Jangan melewati orang sholat. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau ada orang yang sholat, cegahlah dia. Kalau dia tidak mau juga dicegat, maka perangi dia. Fa innahu syaitan, karena dia adalah setan, kata Nabi. Ya, maka ini pentingnya sutra dalam sholat. Kemudian juga yang nomor 21, wujudu farajin baina as-sufufi shalah. Ada tempat-tempat renggang dalam sholat itu. Harusnya ketika kita ini sholat, imam kan sudah, sebenarnya setiap imam pasti akan mengingatkan kita kan, sawu sufufakum, kata imam, luruskan saf-saf kalian, rapatkan. Hampir saya dengar semua imam ngomong begitu itu. Makmumnya tak mau dengar, padahal imam sudah ngomong begitu. Luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Setelah bersaf centang perenang itu, kadang-kadang ada terlalu jauh untuk satu orang padahal bisa tuh ya. Jadi harusnya dirapatkan saf ini, karena kalau sampai tidak rapat maka setan akan menerobos dari situ sehingga mengganggu imam, kata Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 22 masih dalam sholat adalah al-iltifatu fi shalah. Suka nengok-nengok dalam sholat, ini termasuk amal setan. Kata Nabi SAW, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Orang yang suka tolah-toleh nengok-nengok dalam sholat itu, dia sedang dicuri kehusuannya oleh setan. Ulama mengatakan, kalau kita sedang berdiri, ada 2 pendapat. Pertama, arahkan wajah kita ke tempat sujud. Arahkan wajah kita ke tempat sujud. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Tengok ke tempat sujud. Tapi ada juga yang mengatakan ke depan, dari pendapat Abu Hanifah. Ya, karena dimanapun arah berada, disitulah wajah Allah. Ya, jadi cuma 2, ke tempat sujud atau ke depan pandangan kita ketika sholat ini. Tapi ada orang sholat itu nengok sana. Kalau ada cicak kawin ditengok dia kadang-kadang. Ini orang ini sudah dicuri kehusuannya oleh syaitan. Maka fokus ketika sholat saat berdiri. Kemudian juga yang nomor 23, jam'ul mal min haramin wa infaquhu fi haram.
mengumpulkan harta dari jalan yang haram, diinfakkan pula dari jalan yang haram. Sering saya katakan bahwa orang yang mencari nafkah itu kan ada 4 kelompok ya. Pertama, orang yang mencarinya dengan cara yang halal, diinfakkannya pun dengan cara yang halal, maka ini semulia-mulia manusia di hadapan Allah. Itulah amalan para nabi ya. Yang kedua, artinya ini yang pertama ini selamat dari pertanyaan nih. Karena kan pertanyaan di akhirat itu kan cuma 2 ya. Tentang harta itu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. 2 pertanyaan harta itu. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, selamat dari pertanyaan yang pertama. Kalau dia kemudian membelanjakan ke yang halal, selamat pula dari pertanyaan yang kedua. Selamat dia dari hisab tentang harta. Tapi ada orang yang kedua, dia cari dengan cara yang halal, tapi diinfakkannya pula ke yang haram. Lelah letih dia cari uang, udah ada gajian beli khamar pula, mabok dia, berzina pula dia, berjudi pula dia. Berarti selamat dari pertanyaan yang pertama, dari mana kau dapat harta? Oh, saya kerja ya Rabb. Tapi kemana kau belanjakan? Selamat tak? Selamat yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini ada orang yang mencari harta dengan cara yang haram, tapi dibelanjakan ke yang halal. Korupsi untuk pembangunan masjid ya. Kayak Robin Hood tuh kan, mencuri untuk fakir miskin ya. Iya boleh. Yang kedua dia lolos, yang pertama tak lolos. Dari mana kau dapat? Mencuri ya Rabb. Kemana kau infakkan? Kasih makan anak yatim. Pertanyaannya, diterima enggak tuh? Tidak diterima. Karena Rasul mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik ya. Tetapi yang kuadrat dosanya itu, sudah cara mencarinya haram, dibelanjakan pula untuk haram. Dapat judi untuk mabok. Ini kan kuadrat tuh. Karena dapatnya juga haram kan, dibelanjakannya pula haram ya. Maka ini semua amal setan. Kemudian juga yang nomor 24, adamu infaqi amwali fi sabilillah khaufan minal faqri. Orang yang bakhil, pelit, tidak mau infak di jalan Allah karena takut kemiskinan, sebagaimana tadi yang saya sebutkan surah Al-Baqarah 268. Kemudian 25, al-infaq riya'an wa sum'atan. Ya, dia tidak bakhil, dia sangat dermawan, tapi ketika infaknya itu karena riya ataupun karena sum'ah. Riya dan sum'ah ini kadang-kadang datang belakangan. Makanya sering saya katakan, ada orang-orang itu awalnya ikhlas tapi terpancing jadi riya. Awalnya ikhlas jadi terpancing jadi sum'ah. Makanya menjaga keikhlasan itu bukan hanya ketika bersedekahnya, tapi seterusnya. Contoh pamannya ini, dia sudah sedekah nih ke muhajirin 20 tahun yang silam, dia sudah sedekah ke muhajirin di sini. Artinya kan dia ikhlas diterima. Dia setelah 20 tahun nggak pernah kedatang ke sini, dia sholat di sini. Ngomong sama kawannya, dulu loh saya juga ikut infak loh di sini. Padahal 20 tahun yang silam loh. Ngapain pula disebut-sebut? Coba kalau tidak disebutkan sudah diterima. Ya. Atau yang sering contohkan umpamanya, saya infak nih ke pengurus ini. Ini saya infak untuk pembangunan masjid. Baik Pak. Siapa namanya? Oh enggak usah. Tulis saja Abdullah katanya di situ. Oh ya baik Abdullah. Besoknya infak lagi, tulis lagi Abdullah. Ada 10 Abdullah. Kemudian ada tetangganya mengatakan, Pak, Bapak ini kaya. Itu masjid tak jadi-jadi, tolonglah bantu. Kau tak tahu tuh Abdullah itu siapa tuh? Ini yang bahaya nih. Ini kalau sudah kayak gini ini riya kepancing namanya. Atau sum'ah juga bisa. Kita ini sudah ikhlas sebenarnya, tidak mau orang tahu, tidak mau orang dibicarakan. Tapi gara-gara ada kawan diinfak di tempat yang sama, rupanya kemudian takmir masjid ngomong, Bapak kenal si Anu? Kenal, itu tetangga saya katanya. Iya dia suka infak kemari, Masya Allah, dia kalau infak itu tidak mau disebut namanya. Akhirnya tetangganya ngomong, saya dengar kok suka infak ke muhajirin ini. Siapa bilang? Itu pengurus yang ngomong. Masa sih? Iya. Yang benar iya. Waktu ngomong Pak Imam hadir nggak di situ? Ada. Pak Ustadz ada juga di situ. Dikejar sama dia. Ya, itu namanya sum'ah karena lezat ketika dia mendengar. Ya. Harusnya kan kalau dia itu nggak benar itu, nggak udah selesai sampai di sini pergi kan? Bukan dikejar pertanyaannya. Itu waktu pengurus ngomong itu dia ngomong apa? Itu kan dikejar namanya. Kalau dia pujian kan sedap. Itulah namanya sum'ah namanya. Lah ini yang hal-hal yang seperti ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian yang nomor 26, tabdzirul amwal wal israf fil infaq. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang israf dan tabdzir. Kalau israf membelanjakan sesuatu dari perkara halal tapi berlebihan. Ada juga yang mengatakan begini, israf ini masuk juga tentang tabdzir ini masuk juga kepada adamu siyanatil mal. Ulama memasukkan bagian daripada tabdzir itu tidak bisa menjaga barang. Umpamanya kita ini punya handphone. Sebenarnya kalau kita jaga handphone itu setahun 2 tahun tidak akan rusak. Ya. Tapi karena tidak menjaga, asal letak, kadang-kadang asal taruh gitu ya, akhirnya kepijak, akhirnya ketiduran, akhirnya kedudukan, akhirnya mudah rusak. Itu bagian daripada tabdzir kata ulama. Karena dia tidak bisa menjaga barang. Ingat, jadi tabdzir itu bukan hanya menghambur-hamburkan harta untuk kemaksiatan, tidak. Orang yang tidak bisa menjaga barang, tidak pandai merawat barang, itu juga tabdzir. Dan haram hukumnya. Ya. Sampai seperti itu ya para ulama. Kemudian juga yang nomor 28,
tahwinu nomor 27, kullu ma da'aka ila fi'li maksiatin aw tarki ta'ah. Setiap yang mengajak kamu untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, maka itu bagian daripada gangguan syaitan juga. Pokoknya ada kawan ngajak, ini mau ke masjid, tahu datang kawan, ayo kita ke mall lah katanya. Tak jadi ngaji, hanya ke mall. Ya. Kemudian ada orang yang mau bersedekah, nanti dulu lah, jangan pakai uangnya, saya perlu, boleh enggak? Nah, jadi ada orang yang berbuat baik, dia kemudian halang-halangi, ataupun hawa nafsu dia yang menghalang-halanginya kan gitu. Ketika mau sedekah pikir, aduh ya juga ini belum nih, akhirnya tak jadi. Ini mau ke pengajian tapi ngantuk, gimana pula, tidak bisa dilawan dia. Ya. Maka hal-hal ini juga bagian daripada undangan syaitan. Kemudian yang nomor 28, tahwinu lil ma'asi wa annaha saghiratan la tadur. Orang yang suka membeda-bedakan dosa. Memang dosa itu kan terbagi-bagi kan, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi pembagian ini dosa kecil, ini dosa besar, Quran Sunnah tidak ada yang menjelaskan. Ini pembagian ulama. Ulama membagi sengaja, oh dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Itu pembagian ulama untuk memahami supaya kita mudah ketika mempelajari sebuah dosa. Tapi kalau Quran Sunnah tidak ada kalimat Quran, ini dosa kecil, nggak ada. Ya, itu pembagian para ulama supaya memudahkan kita hanya belajar gitu saja. Tetapi jangan sampai kemudian pembagian dosa ini merangsang kita untuk melakukan dosa. Contohnya umpamanya, ini kan dosa kecil saja, belum dosa besar, nggak apa-apa lah kan gitu. Kadang-kadang orang terpancing karena ini dosa kecil katanya. Makanya kata para ulama, jangan pernah melihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Ya. Sebab kalau melihat kecilnya dosa, ini kan kecil belum besar, ini kan kecil belum besar. Ingat, walaupun kecil kata Umar bin Khattab, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau tumbuh-tumbuh ya besar juga. Sebagaimana tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Makanya betul kata ulama, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kemudian yang nomor 29, al-zulmu wal jawru fil qadha. Kezaliman dan kecurangan dalam putusan-putusan persidangan. Hakim itu ada 3. Hakim itu ada 3. 1 di sorga dan 2 di neraka. Ya. Adapun yang di sorga, dia adalah hakim yang dia memutuskan perkara dengan ilmunya dan keputusannya sesuai dengan pengetahuannya. Jelas hakim ini. Memang dia punya ilmu dan diputuskan sesuai dengan pengetahuannya. Ini hakim di sorga. Ya. Kemudian yang kedua, hakim ini punya ilmu, tapi dia lencengkan ilmunya karena mungkin sogokannya atau mungkin karena hawa nafsunya, akhirnya tidak memutuskan dengan pengetahuannya. Ini hakim di neraka. Yang ketiga, hakim jahil. Hakim jahil tidak punya ilmu. Ya namanya nggak punya ilmu, macam mana dia memutuskan sebuah perkara? Maka ini pun di neraka. Jadi Rasulullah SAW sampai mengatakan hakim, 1 hakim di surga, 2 hakim di neraka, menunjukkan bahwa kebanyakan hakim itu di neraka. Karena di sini 1 banding 2 kan gitu ya. Ya, karena kecuali hakim-hakim yang mereka dirahmati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berapa banyak hakim-hakim yang tidak takut kepada Allah akhirnya memutuskan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan yang bayar istilahnya. Kemudian yang nomor 30, al-ghina. Nyanyian itu dari syaitan. Makanya Allah mengatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada sebagian manusia itu akan memperjualbelikan kata-kata yang tidak ada faedahnya. Coba bayangkan kalau zaman dulu nyanyian itu kan ada di piring-piring itu. Zaman dulu itu kan ada di CD-CD kan, berupa piring-piringan itu. Itu diperjualbelikan. Sampai ada yang koleksi itu numpuk itu, semua artis ada tuh. Entah berapa duit dia keluarkan kan. Hanya untuk mendengar kalam yang enggak ada faedahnya, yang kalau kita dengar pun ada pahalanya di situ. Lain kalau kita dengar Quran walaupun kita tidak baca masih dapat pahala. Atau dengar orang yang berdakwah dalam piringan itu, walaupun kita ini tidak bisa berdakwah, dapatlah kita ilmu dia. Lah kalau nyanyian di situ ngapain? Oh ya Ustaz, ini saya bisa, bahkan ada orang yang bernyanyi kita bisa meneteskan air mata. Rupanya apa? Lagunya sama dengan kehidupan saya Ustaz. Ada orang bisa kayak gitu coba. Ketika dengar Quran tak ada 1 tetes air mata dia keluar. Kan aneh gitu ya. Nah, ini juga itu sebenarnya gangguan dari setan. Dan ingat, Quran dengan lagu, dengan nyanyian itu tidak akan ketemu. Wallahi tidak akan ketemu. Yang namanya Quran dengan musik itu tidak akan ketemu. Orang kalau suka Quran dibencikan musik. Orang kalau suka musik pasti benci Quran. Yakin itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 31, al-khuruj minal baiti li ma'siyatillah. Keluar dari rumah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Saya teringat dengan kata-kata Buya Hamka bagus sekali. Jadi dia safar ke luar negeri. Negeri itu sebenarnya dikenal dengan tempat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi kata Buya Hamka, selama aku berada di hotel situ, kata dia, dan aku jalan-jalan, nggak pernah aku dapati hal-hal yang sangat buruk, yang terbayang bahwa itu adalah negeri maksiat, pasti banyak pelacuran, pasti banyak ini. Nggak ada, kata dia. Nggak saya dapati. Kenapa rahasianya, kata Buya Hamka itu? Karena niat saya ke situ lillah. Tapi coba kalau niat saya ke situ untuk bermaksiat, pasti dapat. Orang kalau safar tujuannya maksiat, pasti dapat. Kan dicari-cari itu, akan diantarkan sama setan sini. Saya kasih tahu kamu, itu tempat maksiat. Tapi kalau niat safarnya karena Allah, walaupun di situ mungkin ada dekat, mungkin tempat lokalisasi, tempat judi, tempat apa, pasti Allah akan tutup soalnya nggak tahu di mana tempatnya. Makanya niat karena Allah ketika safar itu penting.
supaya tidak ditunjukkan keburukan. Tapi kalau niatnya memang ada terbentik sedikit untuk maksiat, Allah tunjukkan tempat maksiat itu. Makanya ini juga bagian daripada gangguan syaitan. Kemudian juga yang nomor 32, at-tafarruq bil qulubi wal abdan. Orang berpecah belah. Ya, baik badannya tidak mau ketemu, hatinya apalagi saling menjauh. Maka perpecahan ini banyak terjadi antar pengurus masjid, antar pengurus yayasan, antar organisasi, macam-macam kan itu. Kadang-kadang nggak jelas masalahnya apa kadang-kadang. Orang menghajar itu kan ada waktunya, boleh 3 hari, lebih 3 hari tak boleh. Boleh kita ini tidak sapaan, boleh, cuma 3 hari. Lebih 3 hari kalau tidak sapaan, tidak memulai dengan salam, bisa berdosa kita. Seperti mamanya kita bermasalah dengan istri kita, boleh, tidak ada masalah, tidak cakap, tidak ngomong dengan istri kita, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari antum sengaja tidak bicara, berdosa. Ya, karena kalau dalam rumah tangga itu kan ada step-stepnya. Nasihat dulu, kalau tak bisa ya tadi bisa ranjang, tak mau ngomong. Kalau tidak bisa ya dipukul, pukul pun harus jelas maslahatnya. Kalau dengan memukul berubah, pukul. Kalau dengan dipukul tak berubah, ngapain dipukul? Gak ada gunanya pukulan itu, nyakiti dia saja. Ada arte kan itu, nggak boleh. Ya. Nah ini juga bagian daripada syaitan. Kemudian yang nomor 33, at-ta'zim lil makhluk, lebih memuliakan makhluk dibandingkan Allah. Dan ini banyak, termasuk kita lah kadang-kadang. Kalau seandainya antum nih ajudannya wali kota, Pak Wali ngomong, saya dari Jakarta datang ke Batam jam 3 malam, tolong jemput saya. Kira-kira dijemput nggak tuh? Dijemput lah, mobilnya pasti dibersihkan, diwangi-wangikan, dia pun tak tidur juga tuh, takut kebablasan kan itu ya. Itu perhatian kepada Pak Wali Kota. Tapi di waktu yang sama jam 3 Allah itu turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam Allah mengundang kita supaya bangun, berdoa Allah akan kabulkan, minta ampun Allah akan ampuni, mintalah sesuatu Allah kasih pemberian kita. Setiap malam kita disuruh bangun di sepertiga malam. Ya enggak bangun juga. Kalau jemput Pak Menteri, ya pasti bangun saya. Lah mana lebih utama, Pak Menteri atau ke Allah? Ya Allah itu pencipta Pak Menteri. Nah kadang-kadang seperti itu. Kita ini mungkin dalam Quran itu namanya mutaffifin namanya. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Sebagian para ulama mutaffif itu tidak hanya melulu dalam jual beli saja, tapi mutaffif juga masuk dalam ibadah. Contoh umpamanya, kalau untuk diri sendiri dan keluarga, antum bisa masuk restoran mana saja. Makan ini, makan itu lezat. Berapa? 2 juta antum bayar. Enggak kepikiran sampai rumah. Giliran ada pengemis, memang betul-betul pengemis orang susah. Ya, enggak pernah kita belikan seperti kita membelikan keluarga kita. Ya palingnya nih kasih, belilah nasi bungkus di Padang sana. Kadang-kadang seperti itu kan. Lah ini kan lillah, sedekah ini bukan untuk orang yatim, untuk Allah. Atas tangan kita. Nah ini kadang-kadang kan kita tidak bisa membedakan tuh. Nah ini kan ini terjadi sama saya, sama ada sama siapapun. Kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini kadang-kadang mendahulukan makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam berpakaian saja. Kadang-kadang kita sholat ini asal-asalan pakaian kan. Tapi ketika menghadap orang penting kadang-kadang pakaian harus rapi tuh. Kenapa tidak waktu sholat rapihnya? Yang jelas-jelas Allah lebih utama, harus dihormati dibandingkan makhluk-makhluknya. Lah ini karena setan yang menghiasi. Lah kemudian juga yang nomor 34, at-tanajil itsnain duna tsalits. Kalau kita sedang bertiga, yang sedang bertiga, 1 orang Sunda, 2 orang Padang. Yang 2 orang Padang ini ngobrol bahasa Padang, yang orang Sunda diam saja nggak paham. Itu tak boleh. Ya, takut nanti disangka dia sedang menggibah kawannya. Kau ngomong apa kamu? Aku nggak paham tuh. Makanya Rasul mengatakan, jangan kalau kita sedang bertiga, yang 2-2 jangan ngobrol pakai bahasa planet yang tidak dipahami orang lain. Kecuali kalau minta izin, maaf ya saya ada perlu sama dia. Kalau dia izinkan nggak apa-apa, kalau nggak izinkan jangan. Kenapa alasannya? Fa innahu yuhzinu, kata Rasul. Karena itu bisa menjadikan dia sedih. Dan itu dari syaitan. Kemudian yang nomor 35, safarul insan wahda fit tariq la yujad fihi ghairah. Safar sendirian. Maka setan juga kadang-kadang suka menggoda orang yang safar sendirian. Makanya disunahkan berdua atau bertiga. Kemudian juga al-khalwatu, berkhalwat dengan wanita, maka yang ketiganya setan. Kemudian juga al-laibu bil hammam. Seorang lama-lama di kamar mandi, main-main di kamar mandi, berendam lama-lama di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat setan. Makanya kita masuk saja disuruh untuk a'udzubillahi minal khubthi wal khaba'is. Tapi memang setan cerdas. Sekarang kalau orang bangun rumah mewah, itu kamar mandi interiornya lebih indah dibandingkan kamar dia sendiri tuh. Jadi kalau masuk kamar mandi rasanya keluar lagi tuh kan. Itu setan sebenarnya. Apa ini indah-indah kamar mandi? Kamar mandi itu fungsinya cuma 2, buang hajat kecil dan besar, keluar lagi sudah. Nggak ada lagi fungsi yang lain. Mandi sekedarnya. Makanya kenapa kemudian Muawiyah, bukan Muawiyah bin Sufyan, sahabat yang lain bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya bersendirian, apakah saya juga harus menutup aurat? Ya, maka Rasul mengatakan, ya, karena Allah lebih berhak dimalui. Jadi kalau kita telanjang, tidak ada hajat tiba-tiba kita buka pakaian begitu saja, maka walaupun tidak ada yang melihat, Allah melihat kamu, kata Rasul.
Maka kita membuka aurat itu kalau ada hajat saja. Kalau tidak ada hajat jangan buka aurat. Karena kalau tidak ada hajat buka aurat, malulah dengan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun harus buka aurat, maka masuk ke kamar mandi itu berta'awudz dan baca basmalah supaya mata jin dengan aurat kita itu terhalang. Kemudian juga yang 38, al-ajalatu fil umur, bersegera dalam perkara tadi, ajalah ya. Tergesa-gesa dalam urusan, tidak menimbang maslahat dan mafsadahnya ya. Termasuk juga al-furqatu baina az-zawjaini, perselisihan suami istri itu dari setan. Karena setan itu paling bangga kalau ada suami yang menceraikan istrinya. Itu paling bangga tuh. Maka iblis akan bangkit mengambil piala diletakkan di atas kepala prajuritnya yang mampu menggoda orang bisa bercerai. Karena ada hadis kan, setan itu setiap hari mengutus prajuritnya dari tengah lautan. Ada yang menggoda yang tadinya sholat jadi tidak sholat, yang tadinya puasa jadi puasa, yang tadinya jarang gibah jadi tukang gibah, dan begitu seterusnya. Dan itu semua akan dilaporkan kepada iblis. Tapi iblis sudah biasa dengan itu, tidak terlalu bangga. Tapi kalau ada yang mengatakan, ya iblis tuanku, aku sudah bisa menceraikan tu rumah tangga si anu, iblis bangkit dan mengambil piala, anta, oh kau prajurit yang mantap katanya. Kenapa? Karena kalau orang sholat kemudian tidak sholat, itu korbannya satu. Orang yang biasa puasa tidak puasa, korbannya satu. Orang yang biasa baca Quran tidak baca Quran, korbannya satu. Kalau bercerai, ini korbannya banyak. Istrinya korban, suaminya korban, anak-anaknya korban, keluarga suami korban, keluarga istri korban. Nanti korbannya kemana-mana. Nanti si istri curhat dengan kawannya, korban lagi kena. Nanti si suami curhat sama kawan yang lain, kena juga sama setan. Akhirnya kemana-mana ya. Itulah maka setan senang dengan orang cerai itu. Kemudian juga yang yang selanjutnya, at-ta'ari wa kashfu aurat. Tadi sudah jelaskan tentang suka membuka aurat ya. Itu bagian daripada setan. Kemudian keluarnya wanita dari rumah dengan tabarruj, berdandan ala jahiliyah. Keluarnya wanita dari rumah tanpa mahram ketika safar yang memang safar, jarak safar gitu ya. Termasuk juga duduk di antara bayangan matahari. Begini ikhwan, ini banyak kita nggak paham ya hukum ini. Hukum mungkin sebagian antum tahu, tapi sebagian nggak tahu. Jadi kalau kita sedang duduk di teras nih, matahari dari sebelah sana ya. Kemudian matahari karena di situ ada tiang, sehingga bayangan tiang itu mengenai sebagian badan kita dan mataharinya mengenai sebagian badan kita. Jadi badan kita terkena bayangan dan terkena sinar matahari. Kata Nabi SAW ya, maka sebaiknya kalian kalau ingin terkena matahari, kenakan matahari semua, atau kalau terkena bayangan, masukkan ke bayangan semua. Jangan separuh kena bayangan, separuh kena matahari. Itu ada hadisnya ya. Karena ini juga bagian daripada amal setan ya. Termasuk juga menakut-nakuti dengan senjata, mengancam lewat handphone walaupun tidak ada senjata ya, awas dipolisikan kamu, padahal dia nggak salah kan itu. Kemudian juga makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian makan dan minum berlebihan, israf ya. Kemudian juga was-was ketika berwudu sampai ngabisin air satu bak mandi, nggak kelar-kelar wudunya tuh. Itu was-was dari setan ya. Termasuk juga yaqau fil bai'i, apa yang terjadi dalam jual beli seperti menipu, kemudian mengurang-urang takaran, timbangan meteran, kemudian riba, zalim dan begitu seterusnya. Termasuk orang yang minum khamr, orang yang berjudi, menyembah berhala, kemudian istisqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang, dusta dan begitu seterusnya. Maka itu semua amalan-amalan daripada amalan-amalan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan agak lama ya karena pembahasan panjang. Ya mungkin yang bisa bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.